Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah, kami bisa kembali untuk mengudara dari Fakultas Dakwah UIN, Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Mudah-mudahan pemirsa semua bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, tahun 2023 1444 Hijriah dengan lancar. Amin. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang mencintainya dan kita yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Tema pada kali ini berjudul hikmah melaksanakan ibadah puasa. Pertama-tama, puasa Ramadan ini adalah puasa yang diwajibkan kepada kita sebagai orang beriman. Kewajiban ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya telah aku wajibkan kepada kalian wahai orang-orang beriman untuk melaksanakan siam ataupun puasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada umat-umatku sebelumnya. Tentu kita dari ayat tersebut menilai bahwa kewajiban berpuasa itu tidak hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad, tetapi sebelum umat Nabi Muhammad juga telah diwajibkan, meskipun dengan syariat yang berbeda. Misalnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam, mereka adalah para nabi yang juga berpuasa. Nah, ketika berpuasa itu menjadi kewajiban manusia, tentu kita akan mencari tahu kenapa itu diwajibkan. Pasti ada hikmah di balik kewajiban itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil 4 hikmah dari puasa Ramadan. Yang pertama, hikmahnya adalah kita akan menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika kita berpuasa, maka kita sedang belajar untuk menjadi hamba Allah, sedang menjadi orang yang menghamba, yaitu nurut manut dengan perintah Allah. Meskipun kita harus menahan lapar, haus, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Totalannya ya sekitar 12 jam. Nah, karena memang kita taat kepada Allah, karena kita percaya kepada Allah, tidak hanya ilmu yakin, tapi kita juga ainul yakin, bahkan hakul yakin, karena memang kita sudah berulang-ulang puasa, maka tidak ada lagi keraguan untuk menjalankannya. Dan ketika kita menjalankannya, berarti kita sedang menunjukkan kepada Allah bahwa inilah hambamu. Semoga tentu puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan mendapatkan hikmah, yaitu kecerdasan emosional. Maksudnya adalah puasa, dalam sebuah hadis disampaikan bahwa telah datang bulan suci Ramadan, di mana pada bulan itu ada malam yang hebatnya lebih dari 1000 bulan. Dan di dalam puasa Ramadan juga ada di mana langit akan dibuka, pintu langit akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Nah, setan-setan akan dibelenggu. Ini menyoal terkait bagaimana hawa nafsu gitu kan. Nah, maka jika kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira dan bisa melaksanakannya dengan baik, maka beruntunglah. Tapi kalau tidak, maka merugilah. Nah, jadi diambil dari hadis tersebut terkait dengan ada setan-setan yang diikat. Mungkin sebagian orang awam mengatakan, setan itu diikat berarti tidak ada godaan. Tidak, itu ada sebuah gambaran bagaimana kita dengan puasa itu telah membentengi diri untuk setan itu tidak masuk. Kenapa kita membentengi diri itu dengan puasa? Karena puasa itu adalah bulan untuk pengendalian diri dari amarah,
dari bertengkar, dari menggunjing, dari bergibah. Nah, kalau kita sudah membentengi diri dari hal-hal yang buruk dan mengosongkannya dari hal-hal buruk, tetapi justru mengisinya dengan hal-hal yang baik, misalnya qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, maka setan otomatis tidak akan berdekatan dengan kita. Dengan kata lain, maka setan telah dibelenggu oleh kita sendiri, karena kita telah membentengi diri kita dengan amalan-amalan terpuji di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, adanya kecerdasan sosial. Kita tahu karena memang bulan suci Ramadan itu adalah bulan mulia, maka kita berusaha untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah bersedekah, salah satunya adalah silaturahim, salah satunya adalah berkunjung kepada orang-orang yang kita muliakan, seperti orang tua, seperti guru-guru kita. Di situ melatih kecerdasan sosial. Dan yang keempat adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana filosofis dari puasa, bahwa puasa itu adalah rahasia bersifat sir, karena hubungannya dengan orang yang berpuasa dan Allah. Dan yang menilai puasa kita bukan manusia, tapi adalah Allah. Karena itu maka kecerdasan spiritual dibangun dari puasa ini. Mudah-mudahan dengan ada hikmah-hikmah tersebut, maka kita akan mengisi puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu menjadi hamba Allah yang terpuji, bisa emosi kita baik, sosial kita baik, dan spiritual kita baik. Dan tentu ini diikat dengan niat. Niatnya harus baik. Niat yang baik bisa dilakukan dengan sir atau dalam hati, atau bisa dengan jahar, yaitu diucapkan. Yang itu dilakukan dan dibayangkan bahwa niat yang diucapkan dengan lisan kita mengalir ke dalam pikiran kita, perasaan kita, ke anggota tubuh kita untuk juga sama-sama berpuasa. Nah, istilahnya kalau kita sudah bisa membayangkan bahwa seluruh anggota tubuh kita berpuasa, maka puasa kita bisa mengendalikan diri ya dari hal-hal yang buruk seperti itu. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Jika benar itu merupakan petunjuk dari Allah, jika salah itu merupakan kekurangan dari saya sendiri. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.